Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Ramadana dengan NIM 19136109 akan menjelaskan mengenai 7 soal penginderaan jauh sistem termal untuk memenuhi mata kuliah penginderaan jauh. Camera is pointed down and they slowly scan across as the Earth rotates underneath. The Earth rotates every 24 hours, so we scan every point on the planet every 24 hours. It's a line scanner for the planet. We don't take a picture of anywhere on the planet. Saya akan mencoba mengulas satu persatu dari 7 soal tersebut. Soal yang pertama yaitu, apa beda penginderaan jauh sistem termal dengan penginderaan jauh sistem lainnya? Bagaimana azas penginderaan jauh sistem termal? Saya akan menjelaskan dulu mengenai perbedaan penginderaan jauh sistem termal dengan penginderaan jauh sistem lainnya. Penginderaan jauh sistem termal adalah penginderaan jauh yang memanfaatkan pancaran suhu suatu benda. Artinya, perekaman sistem ini berdasarkan pancaran panas yang dipancarkan oleh suatu objek yang direkam oleh alat atau scanner. Jumlah panas yang dipancarkan oleh tiap benda dipengaruhi oleh suhu permukaan benda dan nilai pancarannya. Berbeda dengan sistem fotografi yang menggunakan gelombang spektrum elektromagnetik. Sistem termal tidak bergantung pada cuaca, artinya cuaca tidak mempengaruhi perekaman pada penginderaan jauh sistem termal. Berbeda dengan sistem fotografi yang sangat mengandalkan kondisi cuaca. Saya akan menjelaskan mengenai azas penginderaan jauh sistem termal. Meliputi azas pancaran, di mana semua benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerakan acak partikelnya. Panas di dalam benda ini disebut dengan tenaga kinetik, atau disingkat dengan T-kin. Sedangkan panas yang dipancarkan disebut tenaga pancaran atau tenaga radiasi, yang disingkat dengan T-rad. Azas perpindahan panas, di mana konduksi perpindahan panas melalui interaksi antar molekul benda dapat dicontohkan jika kita merebus makanan. Sedangkan konveksi merupakan perpindahan panas yang terjadi oleh benda panas yang berpindah tempat. Contohnya, perpindahan panas pada air yang direbus. Selanjutnya, radiasi, di mana perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik, contohnya panas matahari. Penginderaan jauh dengan tenaga termal, yang perlu dipahami dalam penginderaan jauh dengan tenaga termal ini yaitu: 1. Mengenai sifat termal objek, yang kedua mengenai sifat pancaran objek, dan yang ketiga mengenai variasi suhu hariannya. Soal selanjutnya mengenai bagaimana sensor penginderaan jauh sistem termal dan bagaimana cara kerjanya. Baiklah, kita mulai dengan menjelaskan pada penginderaan jauh sistem termal. Suhu pancaran yang berasal dari objek di permukaan bumi dan mencapai sensor termal yang direkam oleh sensor tersebut. Hasil rekamannya setelah diproses dapat berupa citra maupun non-citra. Sehubungan dengan dua jenis citra keluaran tersebut, sensor termal dibedakan atas dua jenis, yaitu sistem non-citra, di mana radiometer termal ada dua jenis detektor. Detektor termal untuk mengubah suhu dalam hubungannya dengan serapan tenaga yang mengenainya, dan detektor kuantum. Detektor kuantum secara luas digunakan dalam penginderaan jauh sistem termal. Selanjutnya, spektrometer termal. Spektrometer defleksi fototermal merupakan sistem untuk mengindra objek pada saluran sempit yang prinsip kerjanya dengan memanfaatkan tenaga radiasi laser yang ditembakkan pada bahan sehingga terjadi serapan pada unsur-unsur penyusun bahan yang akan mengakibatkan adanya efek termal dalam bahan tersebut. Sensor pembentuk citra.
Sensor pembentuk citra inframerah termal meliputi penyiam termal. Dipergunakan dengan menggunakan pesawat udara yang memiliki satu detektor termal. Yang kedua, thermal imager, Videocon IM, dilengkapi dengan detektor yang dapat disajikan seperti gambar TV, cocok bagi penginderaan dari satelit. Penyiam stasioner dioperasikan di dirgantara atau di antariksa. Sekian mengenai bagaimana sensor penginderaan jauh sistem termal dan bagaimana cara kerjanya. Kita akan melanjutkannya pada soal ketiga, mengenai apa keunggulan dan keterbatasan citra inframerah termal. Kita akan mengulasnya dari keunggulan citra inframerah termal. Keunggulannya antara lain, perekaman tenaga termal dapat dilakukan pada siang hari dan malam hari. Keluarnya dapat berupa data non-citra, citra, dan data digital. Dapat merekam wujud tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Kita berlanjut kepada kekurangannya atau kelemahan citra inframerah termal. Aspek geometri yang penyimpangannya lebih besar dari penyimpangan pada foto udara. Perolehan dan pemrosesan citra termal sangat mahal karena memiliki operasional dan parameter teknis yang sangat teliti. Dan yang terakhir, material detektor harus selalu dijaga suhunya secara ekstrim selama digunakan. Hal ini dapat dijelaskan karena emisi radiasi mengindra sangat lemah. Oleh karena itu kita harus menjaga selalu suhunya saat digunakan. Kita akan beralih ke soal yang keempat, yaitu apa terapan citra inframerah termal. Saya akan menjelaskannya. Terapan citra inframerah termal di hidrologi contohnya mengenai mata air dingin atau panas. Dapat dilihat melalui citra inframerah termal, seperti gletser, pola aliran, kebocoran, dan batas air tawar dengan air dingin, abatasan air dengan es, dan pertemuan arus panas dengan dingin, konsentrasi bahan organik. Yang selanjutnya yaitu perencanaan wilayah dan industri, mengetahui kebocoran pipa gas bawah tanah, titik panas bangunan industri, model penggunaan listrik, konservasi energi, penutup atau penggunaan lahan, dan pancaran panas bangunan. Dan yang terakhir di pertanian, pemetaan sawah, jenis tanaman, penyakit tanaman, irigasi, jenis tanah, kelembapan tanah, dan sensus hewan. Kita sudah membahas 4 soal sebelumnya, maka saya akan melanjutkannya pada soal yang kelima. Selanjutnya kita akan beralih pada soal yang kelima, yaitu mengapa penggunaan citra inframerah masih bersifat eksperimental sampai saat ini. Eksperimental merupakan suatu tindakan atau pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antar gejala. Jadi, kenapa penggunaan citra inframerah termal masih bersifat eksperimental sampai sekarang? Karena citra inframerah termal masih menggunakan atau memanfaatkan pancaran suhu suatu benda yang masih diberlakukan dengan pengamatan. Citra inframerah termal yang berupa gambaran dua dimensional atau gambaran piktorial. Data sistem penginderaan jauh termal ini, maka perekaman data dapat dilakukan baik pada siang maupun malam hari. Perekaman dilakukan pada kondisi cuaca yang memungkinkan. Pada penginderaan jauh sistem termal ini dapat menghasilkan citra yang mampu merekam wujud yang tak tampak oleh mata sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas. Soal selanjutnya adalah yang keenam. Untuk mengindra kebakaran hutan,
Sebaiknya menggunakan panjang gelombang berapa dan mengapa demikian? Saya akan menjelaskan. Untuk menghindar kebakaran hutan, sebaiknya kita menggunakan panjang gelombang 3,5 sampai 5,5 nanometer, 8 sampai 14 nanometer, dan sekitar 18 nanometer. Penginderaan pada jenis spektrum ini mengacu kepada beda suhu dan objek dan daya pancarnya yang pada citra tercermin melalui beda rona dan beda warna. Citra inframerah termal terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, nilai kanal 2 spektrum panjang gelombang inframerah dekat, infrared 0,841 sampai 0,876 nanometer. Ini berkorelasi tinggi dengan jumlah klorofil, sedangkan kanal 7 spektrum panjang gelombang inframerah pendek, shortwave infrared 2,105 sampai 2,155 nanometer berkorelasi dengan peningkatan suhu Nuno-Hiroet. Kita akan beralih ke soal yang terakhir, yaitu apakah penginderaan jauh sistem termal tergolong sistem yang aktif atau sebaliknya. Menurut saya sendiri, penginderaan jauh sistem termal tergolong dalam sistem yang pasif. Karena sistem termal yang digunakan dalam penginderaan jauh umumnya didasarkan pada tenaga alami. Perekaman sistem ini berdasarkan pancaran panas yang dipancarkan oleh objek yang direkam saat alat perekam atau scanner. Penginderaan jauh sistem termal memanfaatkan pancaran suhu suatu benda. Semua benda memancarkan panas yang disebabkan oleh gerak acak partikelnya. Gerak acak ini menyebabkan geseran antar partikel benda dan menimbulkan peningkatan suhu sehingga permukaan benda itu memancarkan panasnya. Tenaga elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda ini disebut dengan tenaga pancaran. Sekian, saya telah menjabarkan 7 soal mengenai penginderaan jauh sistem termal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cameras pointed down, and they slowly scan across as the Earth rotates underneath. The Earth rotates every 24 hours, so we scan every point on the planet every 24 hours. It's a line scanner for the cameras pointed down, and they slowly scan across as the Earth rotates underneath. The Earth rotates every 24 hours, so we scan every point on the planet every 24 hours. It's a line scanner for the planet. Cameras pointed down, and they slowly scan across as the Earth rotates underneath. The Earth rotates every 24 hours, so we scan every point on the planet every 24 hours. It's a line scanner for the planet. Cameras pointed down, and they slowly scan across as the Earth rotates underneath. The Earth rotates every 24 hours, so we scan every point on the planet every 24 hours. It's a line scanner for the planet. Cameras pointed down, and they slowly scan across as the Earth rotates underneath. The Earth rotates every 24 hours, so we scan every point on the planet every 24 hours. It's a line scanner for the planet. We don't take a picture of anywhere on the planet every day. We take a picture of every single place on the planet every day. Even though we launched these just a couple of weeks ago, we've already got some initial imagery from the satellites.